Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Berarti sehat Pak? alhamdulillah sehat berarti. Alhamdulillah luar biasa. Oke, sepertinya sebelum kegiatan supervisi ada yang perlu kita obrolkan ya Pak, Baik. kita diskusikan terkait praobservasi. Jadi supaya saya nantinya tahu kiranya arah pembelajaran Pak Rifki itu seperti apa aja yang ingin dicapai seperti itu, ya Pak. Yeah. Oke, untuk yang pertama nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran yang akan Pak Rifki lakukan apa ya? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan akan kita laksanakan itu nanti untuk pembelajaran materi bola voli itu tentang dengan keterampilan gerak. Jadi di dalam materi atau pembelajaran PJOK itu keterampilan gerak yang diajarkan itu tentang dasar-dasarnya, Bu Ade. Jadi di dalam bola voli walaupun dalam bentuk permainan itu kita selalu melihat gerak dasar yang diharapkan. Jadi kita dapat menilai berapa jauh kemampuan keterampilan khususnya di dalam materi PJOK itu tolak ukurnya siswa sudah sampai mana seperti itu. Jadi materi yang akan kita ajarkan atau tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi bola voli, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar baik itu lokomotor, non lokomotor maupun manipulatif gitu. Berarti Pak Rifki sudah merancang ya tujuan pembelajarannya nanti. Nah itu sasarannya kelas berapa Pak? Rencana besok di kelas 5. Di kelas 5. Ya. Lalu untuk model pembelajaran yang akan Pak Rifki gunakan? Baik, untuk model pembelajaran yang paling tepat setelah di awal saya sudah melakukan asesmen untuk materi ini, itu sepertinya lebih cenderung ke PBL ya, problem jadi kita akan kita akan memecahkan masalah di situ. Gitu. Oke, lalu strategi pembelajarannya Pak seperti apa ya? Untuk strategi karena saya itu sedang belajar untuk mengembangkan implementasi pembelajaran PJOK dengan berdiferensiasi. Jadi saya akan melakukan beberapa usaha pembelajaran dengan konten-konten untuk memberikan seperti pos-pos agar perbedaan itu terlihat seperti itu. Oke, berarti nanti Pak Rifki sudah merancang gitu nggih. Gitu. Untuk modul ajaranya itu pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses seperti itu ya Pak ya? Betul. Lalu untuk penilaian atau asesmen yang akan Pak Rifki lakukan dalam pembelajaran itu seperti apa? Di dalam PJOK itu tidak jauh beda sebenarnya Bu Ade dengan guru kelas. Jadi di dalam PJOK pun kami juga ada penilaian tentang pengetahuan, tentang sikap, dan pastinya itu di keterampilan. Karena sebagian besar kebutuhan gerak itu ya di keterampilan kalau di materi PJOK kan gitu. Cuma ya kalau saya pribadi juga lebih cenderung semuanya ada porsinya seperti itu. Jadi tidak hanya keterampilan saja, saya juga berharap anak-anak itu juga tahu tentang pengetahuan dan sikapnya karena mengacu pada kurikulum yang sekarang ya. Jadi kita tuh kayak misal adab ataupun sopan santun dan lainnya itu harus selalu diterapkan seperti itu berarti. Oke, ya. Lalu untuk harinya Pak, ini berarti rencana akan dilaksanakan? Rencana sesuai jadwal saja di kelas 5 itu mata pelajaran PJOK di hari Selasa. Berarti untuk besok di tanggal 29 ya Pak. 29 Oktober ya. Terima kasih. Oke Pak Rifki, terima kasih. Sekiranya memang kegiatan ini adalah salah satu kegiatan praobservasi yang nanti di mana saya sudah bisa menemukan gambaran gitu ya. Nanti arah pembelajaran Pak Rifki seperti apa, lalu saya harap semua yang memang nanti dibutuhkan ketika pembelajaran itu sudah dipersiapkan dan ketika pelaksanaannya sudah tercatat ada dan berjalan lancar. Gitu.
nanti kita akan diskusi lagi Pak setelah pembelajaran gitu ya, Baik. kegiatan pasca observasi. Kita refleksi bersama ya, Bu. Ya. Terima kasih Pak Sama-sama, Bu atas Ade. waktunya. Sama-sama. Luar biasa, semangat. Terima Semoga kasih. nanti berjalan. Baik, terima kasih banyak Bu Ade. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Baik, kita kembali lagi di pelajaran apa? Kurang kompak. Pelajaran apa? Baik, sebelum Pak Ruki lanjutkan untuk materinya, kita presensi dulu. Pak Ruki mau lihat siapa yang kurang sehat, siapa yang tidak hadir, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sembari Pak Rifki absen, yang Pak Rifki sebutkan namanya, silakan nanti berdiri dan bisa kalian menyebutkan nama-nama daerah di Jawa Tengah. Boleh kota, boleh kabupaten. Paham ya? Masih ingat? Oke. Yang pertama, Andreas Farel Ozi Mardika. Kota Salatiga. Oke. Akila Nafisa. Kota Semarang. Arya Bagus Pramuji. Tidak berangkat. Sakit? Oke. Oke. Baik, yang lain sehat semua ya? Oke. Baik, pada pertemuan kemarin Pak Riki sudah menjelaskan tentang materi permainan bola voli, ya. Tapi teknik dasarnya teknik dasar servis. Kali ini kita akan mempelajari teknik passing bawah pada permainan bola voli. Ya, jadi permainan bola voli ini termasuk permainan apa, anak-anak? Bola besar dan bola kecil, ya. Kalau bola besar ya contohnya voli, sepak bola. Kalau bola kecil tenis dan lain-lain. Jadi di pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi lokomotor, non lokomotor dan manipulatif passing bawah permainan bola voli. Oke, ada yang pernah ikut klub bola voli? Siapa yang pernah main bola voli? Siapa yang pernah lihat lapangan bola voli ada yang lagi main di kampungnya? Seru ya, rame ya. Jadi bapak-bapak jadi permainan bola voli ini termasuk permainan atau olahraga yang sangat populer, ya. Kalau bola voli main servis. Tapi benar juga apa yang dikatakan sama Farel, memasukkan bola melewati net. Harapannya bolanya tidak menyangkut atau keluar dari lapangan. Ya enggak? Iya, itu esensi dari servis. Kemudian kelompok ini Pak Rizky mau tanya yang cewek-cewek. Passing. Passing itu apa? Tahu enggak? Passing. Pas. Mengoper. Gunanya passing untuk apa, anak-anak? Mengoper. Jadi mengoper, setelah kamu mendapatkan bola, kamu bisa operkan ke teman kamu. Berapa kali operan? Kalau sudah 3, maksimal 3. Jadi pukulan yang ketiga bisa untuk melewati net. Gitu. Nggak boleh sampai 5 ya. Apalagi dipegang terus dibawa pulang ya. Jangan. Jadi jangan Dik ya. Oke. Gitu ya. Jadi passing itu untuk mengoper. Selain passing, sebelah sini ada namanya smash. Nah, smash ki piye? Nek kamu lihat komentator bola voli, wah jeduk balik ya toh.
dar. Jadi semakin bolanya keras, semakin susah untuk diterima lawannya enggak? Ya toh? Nek kamu ngoper ke temanmu, ya apa? Passing ke lawanmu, gampang, kira-kira lebih mudah dikembalikan lagi enggak? Lebih mudah kan? Lebih mudah. Maka dari itu perlu adanya smash. Terakhir, teknik dasar yang lain apa? Selain smash tadi blok. Blok untuk apa? Menghalau supaya bola tidak bisa melewati net dan diharapkan bolanya mantul ke area pertahanannya sendiri. Oke, tenang. Setelah banyak itu, sekian banyak teknik dasar dalam permainan bola voli, untuk anak-anak semua di materi sekolah dasar itu cuma ada servis dan passing. Ya, servis dan passing. Nah, passing bawah kita fokus. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang servis, ya, kita hari ini akan belajar tentang passing bawah. Oke. Apakah ada pertanyaan tentang passing sebelum kita nanti ke halaman? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada? Semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas mari kita persiapan untuk ke halaman dengan materi apa? Variasi dan kombinasi lokomotor, non lokomotor dan jadi dalam permainan bola voli ada lokomotornya kan? Ada non lokomotornya kan? Ada lari dan lompatnya kan? Mari nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, silakan berdiri dan kemudian kita bisa ke halaman. Ya, kita pemanasan di halaman dipimpin oleh Mas Farel ya sebagai pemimpinnya untuk pemanasan. Oke, dipimpin dan dihitung bersama ya. Oke, ayo Mas Farel dipimpin. Oke, Pak Rifki akan mendemonstrasikan tentang gerakan passing bawah. Sebelum nanti kalian akan berpasangan dan melakukan latihan secara mandiri dan atau berkelompok. Gitu ya. Perhatikan. Saat melakukan passing bawah, kamu harus memperhatikan posisi sebelum memukul bola, yaitu sikap badan saat berdiri. Perhatikan. Saat berdiri, kakinya rapat atau dibuka? Kakinya dibuka. Lututnya sedikit ditekuk. Kemudian tangannya rapat atau menggenggam. Hap. Nggak boleh gini ya, diluruskan. Tangannya lurus. Jadi lengan tangan kalian nggak boleh ditekuk. Lengan itu dari bahu sampai tangan. Itu namanya lengan ya. Kemudian saat kena pukulan, ada ayunan dari kaki dan tangan. Nah, ini ya. Kaki dan tangan. Kemudian saat perkenaan bola jatuh atau perkenaan bola pada tangan di bagian mana? Harus lepas jam dulu ya. Ada yang tahu? Perkenaannya tepat di bagian yang datar. Nah, kemudian yang paling sulit dari passing bawah itu adalah bisa mengarahkan. Nah, contoh ya. Contoh Pak Rifki akan menggunakan bola. Ya. Ada ayunan ya. Beda dengan yang tidak ada ayunan. Ya, bolanya liar. Kalau tidak, misal perkenaan bolanya di ujung. Bolanya liar ya, nggak bisa diatur. Padahal gunanya ngoper untuk apa? Untuk memudahkan supaya bola bisa dikembalikan. Ya. Oke, ya.
Itu namanya passing. Nah, oke, sekarang silakan berdiri. Balik kanan, gerak. Pak Rifki akan mendemonstrasikan. Kira-kira nanti kalian yang mana ya kelompoknya ya, gitu ya. Di sini sudah ada 4 pos. Ada 4 pos, yaitu berkembang, cakap, layak, mahir. Oke, ini tak tukar aja. Nah, kira-kira yang sesuai dengan diriku yang mana ya setelah kamu pernah bermain volley? Pak Rifki, tolong perhatikan. Oke, perhatikan ya. Berkembang, ya. Berkembang itu contoh. Ya, perhatikan ya. Layak. Cakap. 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 Tanpa jatuh. Mahir. Mahir. Bisa saling oper. Ya. Oke. Ada berapa pos? Sudah ada bayangan kamu mau di pos yang mana? Ulangi sekali lagi mau? Perhatikan makanya. Yang belakang bisa agak maju ke depan biar tahu. Berkembang. Layak. Cakap. Mahir. Mas Zaki maju ke depan tolong. Sini. Minta tolong. Tangkap ya. Lempar. Lempar. Tangkap. Tangkap. Paham? Thank you ya. Dah. Bisa masuk kembali. Baik. Silakan bergantian, tak kasih waktu selama 10 menit untuk tak kasih waktu selama 10 menit untuk latihan. Oke. Apakah ada perkembangan? Baik, yuk. Gantian diatur per kelompoknya, gantian. Yuk. Misal 5 kali pukulan atau 10 kali pukulan. Yuk, coba. Ya, mulai, yuk. Maju. Ya, ini loh. Nah, coba latihan ya. Oke. Sinung ketangkap. Oke. Sinafis ke layak. Dari perkembang naik ke layak ya. Oke. Tinggi bola 2 meter. Ya. 2 meter dari tanah ya. Oke, good. Zaki ke cakap, Zaki. Oke. Cukup.
Semuanya bisa ke sini sekarang, kumpul. Pak Rifki mau tanya, kira-kira apa perbedaan di berkembang ke layak? Berkembang lebih gimana? Bulannya masih mencar-mencar. Oke. Sekarang Pak Rifki coba minta tolong ke Fayas berdiri. Ya, sini. Ya. Sini, Yas. Sebelah sini. Bisa dilihat ke sini, hadapnya ke sini, hadap ke sini. Oke. Di tahap berkembang, ya, pasti bolanya tidak stabil. Nah, di tahap mahir sudah harus bisa berpasangan. Yuk, siap. Ya. Nah. Pak, kira-kira bisa Pak kalau kita berlatih sampai di tahap mahir, bisa nggak? Bisa, ya, bisa. Contoh. Jadi hari ini yang penting kita sudah belajar tentang ada di tahap mana atau kita kalian itu, kamu bisa merasakan ya? Oh iya, kemampuanku baru sampai berkembang. It's okay, tidak apa-apa. Kemampuan tubuh seseorang berbeda. Oke, jadi nanti setelah istirahat kita lanjutkan lagi untuk materi dari passing bawah bola voli, gitu ya. Oke, untuk tugasnya nanti di rumah Pak Rifki tugaskan kalian untuk belajar passing bawah secara mandiri. Paham? Paham. Baik, silakan berdiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum Pak Rifki akhiri, Pak Rifki mau bertanya pendapat dari anak-anak semua ya. Pak Rifki, kita lanjutkan di pembelajaran nanti setelah istirahat. Gitu ya. Siap gerak. Balik kanan bubar, jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya Adiani Handayani akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan guru saya, yaitu ada Bapak Muhammad Rifki SPD. Beliau adalah salah satu guru PJOK di SD Negeri Hijau 2. Bisa disimak untuk kegiatan siang hari ini. Selamat siang Pak Rifki. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan mulai dari observasi ya Pak. Kemudian juga saya sudah menyimak kegiatan pembelajaran Pak Rifki yang luar biasa juga. Jadi, kemarin di kegiatan pra observasi Pak Rifki juga sudah menyampaikan tujuannya. Apa itu Pak waktu itu tentang ini jadi bola voli? Ya, tentang materi bola besar. Ya. Besar, materinya ada bola voli masih bawah. Oke, itu untuk kelas? Untuk kelas 5. Kelas 5 SD ya Pak. Iya. Kemudian untuk area yang ingin Pak Rifki kembangkan kemarin adalah tentang pembelajaran diferensiasi ya. Jadi implementasi dari pembelajaran diferensiasi serta bagaimana menciptakan kolaborasi antar siswa. Ya, dalam kelas seperti itu Pak. Terus untuk strategi juga kemarin sampun ya kemarin untuk strateginya BBL ya di problem solving karena anak-anak suka dengan masalah, jadi kita cari masalahnya sama-sama terus kita pecahkan gitu. Iya, jadi lebih menarik gitu ya di pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya kemarin sudah kita laksanakan di hari Selasa ya, tanggal berapa itu Pak? Tanggal 29 ya, 29 Oktober ya, dari Selasa kelas 5 ya. Nah, kemudian untuk siang hari ini ya Pak, kita akan sedikit berbicara 1-2 hal gitu ya, berdiskusi. Ini nanti terkait pasca observasi. Setelah berarti ya? Iya betul. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan
kemarin jadi Pak, ini kita perlu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan seperti itu. Jadi, kalau untuk tujuan hari ini nanti diharapkan jadi Pak Rifki akan lebih fokus dengan hal-hal yang telah dilakukan gitu, jadi termasuk pencapaiannya itu seperti apa. Kemudian nanti kalau ada tantangan dan hambatan bisa kita bicarakan pada diskusi kali ini. Jadi, yang pertama, bagaimana Pak perasaannya selama observasi kemarin berlangsung? Kalau saya pribadi sih ya sebagai tugas guru ya itu tanggung jawab. Jadi entah itu di supervisi atau seperti biasanya ya saya melakukan secara terbiasa seperti itu ya Bu ya. Jadi kita sudah mulai merencanakan itu akhirnya mengajar gitu. Jadi ya hal yang biasa tanggung jawab kita sebagai guru ya, salah satunya mempersiapkan pembelajaran yang semaksimal mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sih Pak, karena memang berarti Pak Rifki ya entah di supervisi apa tidak pengaruh gitu ya Pak. Iya. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada perasaan ibaratnya kayak persiapan khusus itu juga ya, betul. Atau nervous gimana nggak ada ya Pak? Iya. Oke, berarti aman jadi. Kemudian untuk proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin Pak, berjalan seperti apa? Atau ada hal yang menarik apa dari proses pembelajarannya? Dalam perencanaan kalau saya pribadi juga pasti menyiapkan strategi pembelajaran agar pembelajaran itu sesuai dengan yang akan saya rencanakan gitu. Jadi pasti ada ya plan A, plan B gitu. Misal sepertinya kalau misal pembelajaran khususnya ke anak-anak itu pasti kan karakternya beda-beda. Jadi kalau misal di dalam pembelajaran PJOK itu kan pasti kemampuan keterampilannya terutama itu pasti berbeda-beda. Jadi agak susahnya di situ. Jadi karakter kemampuan anaknya, terus kemudian karakter saat di lapangan itu kan sangat bergairah gitu. Jadi dalam menentukan kelompok atau berpasangan itu juga agak susahnya di situ. Maka dari itu kemarin saya coba bagaimana sih kira-kira supaya mengelompokkan anak biar terlihat tujuan pembelajarannya yaitu diferensiasi itu biar kelihatan gitu loh. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau dalam merencanakan saya berharap sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu kalau pembelajarannya. Berarti apakah sudah sesuai apa belum menurut jenengan Pak dari kegiatan kemarin itu? Kalau kemarin saya sih cukup puas ya, karena feedback anak-anak juga saya rasa cukup puas. Kemudian kita juga saat merefleksi bersama itu rata-rata murid menjawab dengan puas walaupun tidak secara verbal ya. Jadi kalau di pembelajaran PJOK keterampilan itu anak-anak bermain antusias, kemudian terlihat senang, itu sudah salah satu indikasi oh ya ini pembelajaran saya cukup menarik dan siswa. Ya, oke. Lalu adakah hambatan yang Pak Rifki alami nih ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, di kasus kemarin itu ada yang unik ya Bu Ade. Jadi salah satu siswa itu trauma, dia tuh punya traumatik terhadap bola voli. Nah itu salah satu pembelajaran juga bagi saya bahwa kenapa nih akhir-akhir ini kalau saat pembelajaran bola besar, terutama bola voli itu kayak tidak antusias. Maka dari itu kemarin alhamdulillahnya dia juga cerita, Pak saya trauma dengan bola voli, sehingga menyebabkan pastinya kalau ada permainan bola voli dia sudah takut duluan gitu, sehingga saya pribadi dalam merencanakan agar dia si anak tersebut tidak trauma itu jadi PR juga di situ gitu ya. Itu cukup lumayan jadi warning ya, ibaratnya jadi perhatian khusus bagi saya. Gitu. Oke. Berarti untuk anak tersebut Pak Rifki baru mengetahuinya kalau ternyata tuh kenapa anak tersebut tidak antusias seperti itu tuh baru aja ketahuan ini Pak. Oh iya. Jadi kemarin tuh materinya tuh pasti bawa sebenarnya. Jadi dari pertemuan kemarin itu sudah materi bola voli. Jadi saya mengetahuinya itu ketika anak itu berani berbicara,
Gitu. Di pertemuan kemarin itu materinya masih passing, masih servis, maaf. Jadi servis itu eh, bolanya itu dikendalikan sendiri. Kalau di passing itu kan bolanya agak sama teman, jadi takutnya di situ. Kalau dia handle bola sendiri dan ngumpul secara sendiri gitu ya, dilakukan sendiri itu tidak kelihatan traumanya. Cuma kalau saat passing-passing sama teman itu, oh iya ternyata akhirnya dia berani cerita gitu setelah saya tanya, kok kamu kurang antusias kenapa gitu. Saya takut Pak kena bola, soalnya kemarin saya baru kena bola. Itu traumanya itu ketika belum lama. Jadi ketika biasa waktu anak-anak bermain bola saat istirahat, dia kena dan cukup sakit. Jadi di situ yang mulai saya perhatian khususnya di situ. Jadi anak-anak kemarin khususnya si murid tersebut saya saya garis bawahi dalam artian ini perlu perlu dikhususkan ya. Jadi saya juga pikir oh ya gimana caranya pembelajaran juga bagi dia cukup menarik sehingga dia tidak merasakan traumatik lagi gitu. Oke, berarti ternyata muncul atau ada masalah gitu ya Pak, Betul, ada iya. anak seperti ini dan Iya. Pak Riki sudah mulai murid tersebut perlu dikhususkan Betul, ya iya, biar dikhususkan. dia tetap bisa belajar seperti teman-temannya, Iya. tidak takut gitu ya. Iya, jadi dalam memenuhi kebutuhan geraknya itu terpenuhi kalau PJOK itu. Tetap seperti itu ya. Betul. Berarti selain perlu melakukan tadi kan Pak Riki jadi punya kekhususan untuk anak ini, ada hal lain yang Pak Riki lakukan apa untuk menangani tersebut? Terutama pendekatan personal dengan siswa tersebut itu sangat penting ya. Soalnya kalau traumatik itu lebih ke individu. Jadi saya pisahkan terlebih dahulu, kemudian saya memberikan feedback atau masukan sehingga anak tersebut menyampaikan apa yang dia rasa takutan itu, kemudian saya bisa ambil tindakan dari situ sebenarnya. Jadi mulai dari dia memegang bola ataupun dia kemudian nyamannya dengan kelompok yang mana atau orangnya teman yang mana, itu kan salah satu hal yang bisa menjadi kunci. Oh ya ternyata bola itu juga tidak selamanya jadi trauma buat saya. Oh gitu. Jadi kemarin kan memang berdasarkan pengamatan, kalau saya melihat ada pendampingan individu gitu Ya, ya Pak betul, ya. kepada anak tersebut. Itu merupakan salah satu Salah. pendekatan personal Ya, betul, personal. supaya Ya. anak tersebut itu tidak takut lagi Betul. gitu ya, supaya dia bisa belajar Ya. seperti teman-temannya. Oke, mungkin ada hal lain yang perlu Pak Riki lakukan atau ada pihak-pihak lain itu Pak yang bisa dilibatkan untuk menangani Traumatik. Iya. Ya. Jadi kalau traumatik itu sebenarnya orang tua juga perlu ya. Jadi berdasarkan dengan orang tua dalam artian kita sebagai guru juga terbuka gitu Bu Ade, apa yang sudah terjadi di sekolahan, mungkin kan kejadiannya bisa saja kasusnya bisa terjadi di luar sekolah ataupun di sekolah gitu kan, sehingga sebentar dulu kan akan mengetahui saat pembelajaran itu kenapa anak itu bisa trauma. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya ini apa ya, kira-kira. Makanya peran orang tua juga kadang kalau orang tua yang aware sama anaknya yang ibaratnya perhatian lebih, kayak misalnya akan memberitahu ke gurunya. Contohnya kalau dalam yang sering terjadi itu saat pembelajaran renang ya saya. Jadi di dalam renang itu pasti ada anak yang traumatik dengan air. Ya itu sangat ini ya, sangat perlu perhatian khusus bagi saya ya, ketika pembelajaran renang juga resikonya juga sangat tinggi gitu kan. Maka dari itu kita terbuka dengan orang tua. Jadi menurut saya kerjasama dengan orang tua dalam komunikasi itu sangat diharapkan. Kemudian untuk feedback ke anaknya agar kita bersama-sama untuk ibaratnya anak itu juga kebutuhan geraknya terpenuhi dan bisa mengikuti pembelajaran seperti dengan teman yang lain gitu. Kalau dari segi pembelajaran adakah Pak apa sudah dilakukan kemarin gitu? Kalau pembelajaran sih alhamdulillah untuk siswa saya di daerah lingkungan SD Negeri Nijo 2 itu juga
kebetulan banyak yang suka voli ya, jadi sangat membantu itu pribadi. Jadi anak-anak itu sangat temen yang betul, sama gitu. iya betul, sangat membantu dalam pembelajaran, sehingga kita dalam mengatur ibaratnya pembelajaran secara kelompok itu juga ada yang membantu. Oh ya, teman saya aja kok bisa lancar gitu. Jadi ada siswa yang termotivasi di situ. Gitu. Oh iya, meningkatkan motivasi anak-anak yang lain. Yang lain, Ya. betul. J, tentunya tadi Pak Riki sudah menemukan solusi-solusi dari hambatannya, J. Nah, kiranya misal untuk tindak lanjut seperti komunikasi dengan orang tua gitu Pak akan dilaksanakan apa? Kalau biasanya kalau dalam BCOK itu kita tuh kalau dalam komunikasi sama orang tua tuh rutin ya, dalam artian sebelum pembelajaran pun kadang kalau saya pribadi selalu mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan, termasuk persiapan anak-anak. Mungkin kalau dalam materi bulu tangkis kayak anak-anak harus bawa raket, itu saya komunikasikan sama orang tua misal seperti itu ya. Jadi di dalam bola voli pun sama, jadi anak-anak besok belajarnya bola voli anak-anak, jadi kalau dipersiapkan mungkin di pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas agar anak-anak bermain bola voli di rumah dengan temannya. Nah itu salah satu bentuk kerjasama saya dengan orang tua seperti itu. Jadi anak-anak dalam artian lebih punya persiapan khusus gitu. Jadi anaknya sudah siap ya Support dalam betul Oh sebelum ya, belajar tapi gitu. dengan komunikasi dengan orang tua tentunya gitu ya Pak. Terus ditambah ini Bu Adi, ketika biasanya kalau ada kegiatan dengan orang tua seperti rapat sekolah tuh saya juga sering minta waktu untuk menyampaikan apa yang sudah selama ini saya ajarkan seperti itu. Terus penting. Oke, ya. Dari apa yang sudah kita laksanakan, Pak, saya juga mengamati apa yang tadi sudah disampaikan Pak Riki itu memang sudah sesuai ya Pak. Jadi ketika kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, yaitu siswa mampu mempraktikkan variasi kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif ya, asing bawah secara berpasangan dalam permainan bola voli. Nah, Pak Riki kemarin tentang karyanya yang dikembangkan yaitu pencapaian tentang implementasi berdiferensiasi. Saya melihat sudah sesuai di mana Pak Riki mempraktikkan ini ya, diferensiasi konten dan proses nih Pak. Iya betul. Iya. Kemudian ada juga hal yang ingin dicapai yaitu kolaborasi siswa dalam pembelajaran. Nah, itu kita lihat juga ketika Pak Riki kemarin mempersiapkan ya, membagi anak menjadi kalau dia tempat ya, area-area beda ya, sesuai dengan level kemampuannya. Iya betul. Jadi anak-anak sudah dibagikan ada 4 area dengan level ada cakap ya, dan yang terakhir itu mahir ya, jadi ya. sampai mahir gitu. Kemudian Mbak Rifki juga sudah menerapkan pembelajaran dengan model PBL, jadi sintak-sintaknya sudah sesuai terlaksana. Jadi menurut saya memang apa yang sudah Pak Rifki susun di modul ajar itu sudah terlaksana dengan baik gitu ya Pak, dengan sesuai urutannya, jadi dengan lengkap lah. Saya rasa itu adalah hal yang bagus ya Pak, apalagi ketika Pak Riki menemukan masalah di dalam pembelajaran, Pak Riki sudah bisa ibaratnya menghadapi gitu nih masalah-masalah yang tadi ada siswa trauma sekiranya ya Pak. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan personal. Jadi tentunya Pak Riki ini sudah menerapkan tidak hanya pembelajaran berdiferensiasi juga ya, tapi Pak Riki juga menerapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi masuk di dalam situ juga. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu bisa tercapai tujuan pembelajarannya, mereka belajar dengan antusias, dengan senang ya. Semua murid bisa, kalau di olahraga tadi tentang gerak ya Pak. Jadi tidak ada murid yang pasif kemarin ya Pak. Saya lihat semua anak itu ikut aktif dalam pembelajaran, tidak ada yang duduk-duduk gitu nunggu, tapi mereka sangat antusias. Ya, saya sangat
selalu berusaha agar anak-anak itu tidak ada jeda yang cukup panjang sehingga anak-anak terlalu jenuh dalam menunggu itu. Jadi saya walaupun saya menjelaskan, biasanya saya menjelaskan terlebih dahulu dalam kelas apa yang ingin saya sampaikan, nanti di lapangan sudah saya siapkan sehingga anak-anak sudah tahu job desk-nya nih, gitu. Kita main peran atau apa, jadi anak-anak sudah tahu langkah-langkahnya. Itu salah satu pembiasaan saya yang selama ini proses dalam di dunia mengajar itu memang gitu. Karena nanti akan memudahkan saya dalam artian anak-anak sudah terbiasa seperti itu buat. Sepertinya memang sudah cukup ya Pak. Saya benar-benar memberikan apresiasi kepada Pak Rifki yang sudah mengajar dengan mempersiapkan yang matang, dengan bisa mencapai apa yang ingin dikembangkan ya. Jadi mulai dari pembelajaran berdiferensiasi gitu, jadi kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, dan ternyata tidak hanya itu, hasilnya ada pengembangan lain yang bisa tercapai oleh Pak Rifki. Di dalam dalam dunia pendidikan PJOK itu salah satu tugas kita juga salah satunya adalah melatih ya. Jadi siapa tahu ada bakat-bakat yang bisa muncul dari pembelajaran itu. Jadi berarti ini anak-anak di atas rata-rata ini bisa disalurkan ke sekolah poli atau yang sebagainya gitu. Jadi bisa sangat memungkinkan untuk anak-anak berkembang bahkan pasca pembelajaran. Jadi di dalam misalnya anak-anak itu sangat berbakat, bisa aja nanti ditarik ke klub, biasanya seperti itu. Bisa direferensikan gitu ya Pak. Betul, Anak-anak nanti dikomunikasikan dengan orang tua. Iya, orang tua nanti suruh membawa anaknya ke klub gitu biar anak-anak tersebut itu dispesifikasikan untuk atlet gitu. Sekiranya untuk percakapan ini alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan lancar ya diskusi ini atau kegiatan pasca. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada sedikit refleksi ya yang bisa Pak Rifki sampaikan gitu. Ini untuk diri saya sendiri. Untuk kegiatan kita. Kegiatan kita dari mana kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik ya yang berbasis coaching Pak, dari kegiatan mulai dari dari observasi, kemudian observasi hingga sekarang yang kita lakukan yaitu adalah pasca observasi. Kita ada sedikit refleksi Pak, bagaimana menurut Pak Rifki dengan adanya kegiatan supervisi akademik yang seperti ini tuh, menurut Pak Rifki perasaannya bagaimana, atau ada hal yang ingin disampaikan seperti itu? Pastinya jadi perhatian khusus ya bagi saya, terutama walaupun ini sebenarnya walaupun tidak disupervisi pun harapan guru juga mempersiapkan semuanya secara matang, apalagi dalam pembelajaran seperti itu. Cuma dengan adanya supervisi itu yang terutama yang paling saya sebagai guru rasakan itu adalah feedbacknya. Jadi dalam artian masukan dari teman-teman, dari rekan-rekan itu sangat membantu bagi kompetensi kita untuk berkembang gitu buat diri. Itu yang saya rasakan di situ. Jadi kadang kalau di dalam PJOK, terutama di dalam sekolah yang guru PJOK-nya cuma satu, itu kita mau tanya ke siapa kadang dengan adanya pembelajaran antar teman sejawat seperti itu. Jadi kita saling terbuka sehingga guru kelas juga tahu ternyata langkah-langkah yang dilakukan untuk pembelajaran PJOK juga ternyata tidak berbeda dengan guru kelas yang ajarkan gitu, ternyata sama langkah-langkahnya, cuma kebutuhan geraknya aja yang lebih banyak dalam PJOK gitu Bu Adi. Oke. Berarti memang tentunya apa yang sudah kita lakukan itu menghasilkan manfaat gitu ya Pak, tidak hanya untuk kita secara pribadi gitu ya bisa menyelesaikan masalah, tapi kita sebagai pendidik juga ya bisa lebih baik lagi mengembangkan kompetensi. Iya. Nah, sekiranya gitu Pak Rifki, terima kasih atas waktunya. Semoga besok kita bisa berkolaborasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Rifki. Sama-sama Bu Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.